Kisi di rumah dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Reka Hartati di program kesayangan kita Nong Kisi, Nongkrong Pagi Inspirasi. Hari ini teman-teman, kita kedatangan tamu istimewa kita, seorang lulusan sarjana kesehatan masyarakat, anak muda berprestasi. Ini dia, kita sambut Mbak Mulyani SKM. Gimana Mbak? Pagi ini sehat? Halo, selamat pagi Kak Reka. Pagi juga buat semua sahabat Nong Kisi dimanapun berada. Oke, gimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah sehat walafiat Kak. Alhamdulillah sehat ya. Teman-teman Nong Kisi di rumah sehat nggak? Sehat dong, pasti sehat semua. Nah, gini Mbak Mulyani, kami dan semua sahabat Nong Kisi ini kan bertanya, apa sih perbedaan antara kesehatan masyarakat dengan kedokteran itu? Wah, pertanyaan klasik ini. Kalau lebih kedokteran, lebih mengobati. Kalau kami Kesmas, lebih ke mencegah. Oh, sahabat Nong Kisi, berarti perbedaannya antara kesehatan masyarakat dengan kedokteran itu, kalau untuk kedokteran itu bersifatnya lebih ke mengobati pasien yang ada di rumah sakit. Nah, kalau anak Kesmas atau anak kesehatan masyarakat ini lebih ke mengedukasi untuk mencegah penyakit ke masyarakat. Oh, berarti prinsip anak Kesmas ini berarti lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, menurut Mbak Mulyani, apa sih masalah kesehatan masyarakat terbesar yang dihadapi saat ini, terutama nih untuk kita anak-anak muda kan, sahabat Nong Kisi? Kalau kita lihat tren sekarang lebih ke ada pergeseran tren banyak Kak. Penyakit Kak, dulu orang banyak meninggal karena penyakit menular seperti TBC atau malaria ya kalau dulu. Iya. Kalau sekarang lebih ke PTM Kak, penyakit tidak menular seperti stroke, hipertensi, Diabetes, tekanan darah tinggi, banyak tuh Kak. Penyakit kan banyak yang ini lebih ke 30 sampai 40 ke bawah tuh udah kena. Nah, sahabat Nong Kisi, serem juga ya apa yang dikatakan Mbak Mulyani tadi. Kalau sekarang tuh lebih banyak ke penyakit diabetes, kolesterol. Padahal kita kan masih muda. Apa itu sih kira-kira pemicu dari penyakit tersebut? Apa karena kita sering rebahan sambil scrolling medsos ya Mbak Mulyani? Di anak muda sekarang kan lebih ke nongkrong tuh, lebih ke makanannya lebih tinggi gula, tinggi garam, sama lemaknya lebih tinggi. Nah, sahabat Nong Kisi, pemicunya itu karena kata Mbak Mulyani dari anak Kesmas tadi, pemicunya itu karena tinggi gula, tinggi garam, dan tinggi lemak. Itu 3 pemicu yang sering membuat kita atau sering terjadinya penyakit diabetes atau kolesterol itu. Nah, kita nih sebagai anak muda, terutama sahabat Nong Kisi nih, pasti kesindir kan sama Mbak Mulyani tadi soal yang tinggi gula, tinggi garam, dan tinggi lemak itu. Nah, sahabat Nong Kisi, sebenarnya sih godaan makanan terutama yang manis-manis itu sih lebih susah untuk ditolak ya sahabat Nong Kisi. Nah, menurut Mbak Mulyani dari kesehatan masyarakat, gimana sih cara kita mengintervensi untuk tidak melakukan hal-hal buruk tadi itu, seperti tidak memakan yang gulanya yang tinggi gula, tinggi garam, dan tinggi lemak tadi untuk lebih mencegah kita secara mandiri. Wah, lebih ke gaya hidup sih Kak. Lebih ke gaya hidup. Tapi kita Kesmas ini punya prinsip. Ada prinsipnya ada teman-teman. Prinsipnya yang itu tuh cerdik ya guys. Cerdik. C ya. Ada C-nya. Iya, ada C-nya. Cek kesehatan secara berkala. Seperti tensi, gula darah. Nah, ada E ya, enyahnya asap rokok. Ya, bagi yang punya pacarnya yang sering rokok dekat, dihilangkan dikit lah. Janganlah ngerokok dekat kita. Tahu lah kan. Adanya lagi R, rajin aktivitas fisik minimal jalan kaki 30 menit. Diet seimbang, perbanyak porsi makan.
sayur dan buah-buahan seperti kacang-kacangan, lebih ke sehat. Selanjutnya ada istirahat yang cukup minimal 7 sampai 8 jam semalam. Selanjutnya ada K, kelola stres, karena stres itu pemicu imun turun. Nah, sahabat Nongkisi perlu dicatat tadi ya, ada prinsip dari Mbak Mulyani anak kesehatan masyarakat tentang prinsipnya tadi cerdik. Cerdiknya tadi yang C pertama tadi cek kesehatan secara berkala, cek tensi, cek darah, dan cek gula darah. Nah, untuk E-nya tadi, E-nya asap rokok, berarti kita harus menjauhi asap rokok. Nah, yang ke R-nya tadi apa Mbak Mulyani? Rajin aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Nah, rajin aktivitas fisik ya sahabat Nongkisi, minimal jalan kaki 30 menit per hari. Oke. Kalau D-nya tadi apa ya? Diet seimbang. Oke. Kata Mbak Mulyani untuk yang D-nya tadi diet seimbang, berarti kita harus menjaga pola makan kita, sayur, buah-buahan. Nah, kalau I-nya tadi istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu kata Mbak Mulyaninya tadi 7 sampai 8 jam sehari. Nah, untuk K-nya tadi kita nih sebagai anak muda harus rajin-rajin kelola stres, karena stres itu bisa menjadi pemicu imun kita turun. Sahabat Nongkisi kan udah catat dari prinsip dari Mbak Mulyani tadi, prinsip cerdik. Nah, Mbak Mulyani, berarti aktivitas fisik itu penting ya untuk kita menjaga kesehatan. Wah, penting banget Kak, apalagi kita yang sering makan makanan yang kurang tinggi gula tadi, tinggi garam, tinggi lemak tadi. Lebih ke yang kita perlu itu jogging atau bersepeda atau senam, itu boleh banget untuk sehari. Minimal lah kita kan tadi yang dibahas tadi jalan kaki 30 menit minimal sehari. Mengurangilah lemak di tubuh kan. Sahabat Nongkisi ingat ya kata Mbak Mulyaninya, kita harus rajin yang tadi untuk jalan kaki minimal 30 menit sehari. Nah, kita bisa jogging, jalan sehat, jalan sore, tapi asal jalan kakinya minimal 30 menit. Nah, sahabat Nongkisi, kita kan sebagai anak muda nih. Nah, menurut Mbak Mulyani kan anak muda sekarang rentan terkena kesehatan masyarakat atau health issue atau mental issue lah, health issue itu. Nah, menurut Mbak Mulyani dari kesehatan masyarakat, berapa besar sih lingkungan itu mempengaruhi kesehatan mental kita sebagai anak muda? Sangat besar Kak, buat kesehatan masyarakat itu memandang kesehatan secara holistik, fisik, mental, dan sosial. Apalagi kesehatan mental anak lebih dipicu oleh media sosial Kak. Nah, apalagi kan lebih ke tuntunan kerja yang tinggi, kurangnya support system. Nah, nggak terasa nih kita udah ngobrol sejauh ini sama Mbak Mulyaninya. Nah, Mbak Mulyani kira-kira ada nggak pesan untuk sahabat Nongkisi di rumah nih? Wah, tentu Kak, sahabat Nongkisi, kesehatan itu bukan segalanya. Tapi tanpa kesehatan segalanya yang kita miliki uang, harta, atau segala macam, itu tidak berfungsi. Tidak ada gunanya kalau kita bilang tuh. Apalagi kesehatan kita yang kurang baik. Nah, sahabat Nongkisi, berarti uang atau apapun itu harta kita lainnya tidak akan berarti kalau kita tidak sehat. Nah, sahabat Nongkisi, dari tips yang Mbak Mulyani kasih tahu tadi, kita harus menjaga kesehatan kita ya. Harus rajin olahraga, jauh dari makanan yang tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak. Karena kesehatan itu penting. Nah, luar biasa nih, tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Mulyani SKM. Nah, terima kasih buat Mbak Mulyani sudah meluangkan banyak waktunya di program ini di Nongkisi, Nongkrong Pagi Inspirasi, sudah memberikan banyak inspirasi dan memberikan banyak ilmu untuk semua sahabat Nongkisi di sini. Sama-sama Kak Reka. Terima kasih sudah diundang di Nongkisi. Oke, sahabat Nongkisi.
Nah, untuk sahabat Nongkisi, mungkin itu saja obrolan inspirasi pagi ini bersama Mbak Mulyani. Untuk program selanjutnya, tonton terus ya di program kita Nongkisi, Nongkrong Pagi Inspirasi. Saya sebagai host di program acara Nongkisi, pamit undur diri bersama saya Reka Hartati dan Mbak Mulyani. Kami pamit undur diri di program Nongkisi, Nongkrong Pagi Inspirasi. Sampai ketemu lagi sahabat Nongkisi. Bye-bye.